sudah berganti pakaian dong? Kita siap untuk eksplor Cikaupang. Karena Cikaupang ini luas teman-teman, maka kita akan berpencar menjadi dua. Ya, kita akan dibagi menjadi dua perjalanan ya, Mister. Oke, iya. Nanti kita akan bertemu di Dino Park ya, Mister. Oke, Miss. Bye-bye. Yuk, kita mulai berpencar. Dadah. Nah, teman-teman, sekarang Mister berada di rumah ilusi. Ingin tahu di dalam ada apa aja? Mister juga penasaran loh. Yuk, ikuti Mister. Wah, ternyata teman-teman di rumah ilusi ini banyak sekali gambar 3 dimensi ya. Nah, di sini cocok sekali untuk kalian yang suka bersuah foto. Contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Nah, Mister seakan-akan berjalan di atas jembatan yang di bawahnya terdapat ikan hiu yang sedang lapar. Mister boleh explicated ya? Wah, teman-teman, di ruangan berikutnya ini terdapat pose untuk kita seperti dulu di pemandangan alam ya. Wah, melihat burung-burung yang sangat cantik. Keren sekali teman-teman. Berikutnya Mister, wah, ada yang keren tuh. Mister mau naik bajai di Mesir. Yuk, ikuti Mister. Nah, seperti itu teman-teman. Wow, keren teman-teman. Mister naik bajai di Mesir. Wah, ternyata lumayan lelah ya teman-teman. Oke, karena Mister harus tetap mendampingi kalian, Mister harus tetap semangat. Berikutnya ada Vespa. Ada juga seperti Mister naik kapal nih, kapal air yang seperti di luar negeri. Contohnya bisa seperti ini ya, kita naik bersama. Naik teman-teman. Nah, ternyata seru juga ya teman-teman. Ternyata di sini tuh bukan cuma di sini loh adanya. Kita masih bisa ke ruangan berikutnya. Yuk kita ikuti Mister lagi. Wah, ternyata di sini pun ada banyak ya. Nah, Mister lebih tertarik ke bagian sini nih teman-teman. Ayo kita lihat. Nah, kotak ini merupakan kotak foto ilusi. Ingin tahu cara mainnya seperti apa? Nah, kita akan melihat dari bagian sini ya, dan Mister akan berada di belakang. Coba kalian perhatikan ya. Yuk, kalian perhatikan di bagian depan ya, Mister ke belakang. Halo teman-teman, apakah di sini Mister terlihat banyak? Nah, ini merupakan ruangan ilusi optik. Oke? Nah, di sebelahnya juga terdapat ilusi yang lebih menarik lagi. Coba kita lihat. Nah, teman-teman, ini kotak ilusi yang kedua. Gimana? Mister terlihat keren tidak? Nah, jika kalian penasaran, langsung saja kalian kunjungi Cikaupang di Purwakarta. Kita ke ruangan berikutnya ya. Yuk, ikuti Mister terus. Nah, masih ada bagian atas loh. Ayo terus ikuti Mister ya. Ayo teman-teman. Nah, di sini, wah, di sini sepertinya wahananya lebih menarik lagi ya. Yuk kita lihat ya. Wah, ternyata di atas lebih menarik lagi. Nah, Mister tertarik di bagian ini. Yuk ikuti Mister teman-teman. Nah, ini merupakan ruangan ilusi yang terlihat sangat menarik oleh Mister. Kalian lihat ya, Mister akan duduk di kursi ini. Pertama, Mister akan duduk ya. Mister mau coba berdiri. Ya, Mister mau coba berdiri. Nah, ini merupakan ilusi
ilusi optik. Ingin tahu seperti apa? Yuk maju ke sini kawan-kawan. Nah, ternyata bagian kaki dan bagian atasnya terpisah karena kita menggunakan jarak yang telah ditentukan, maka seakan-akan fungsi ini tersambung. Nah, Mister tertarik dengan satu tempat lagi nih. Apa yang kira-kira? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada tangga. Oke, misalnya akan coba dulu ini ya. Mister seakan-akan naik sebuah tangga. Coba kalian mendekat, apakah tangga ini berdiri atau tidak? Yuk sini. Dan ternyata tangganya tidak berdiri tegak, teman-teman. Nah, di sini merupakan rumah ilusi yang sangat menarik dan bagus untuk dijadikan tempat swap foto. Berikutnya ada apa lagi ya? Yuk ikuti Mister terus ya. Wah, Mister tertarik dengan ini nih teman-teman. Coba kalian tebak, kira-kira ini apa ya? Yuk kalian perhatikan ya. Wow, Mister seakan-akan terlihat hanya kepala saja, badannya tidak terlihat. Ini juga merupakan ilusi optik. Coba kalian maju, kira-kira terlihat tidak kaki Mister? Nah, kaki Mister ternyata tertutup ya. Nah, karena di sini, karena di sini terdapat sebuah kaca. Nah, jadi kaca ini menutupi bagian badan Mister ke bawah. Berikutnya ada sebuah ruangan nih. Yuk ikuti Mister lagi. Nah, di ruangan ini Mister bisa terlihat besar dan bisa terlihat lebih kecil. Coba Mister berdiri di pojok sana ya. Kira-kira Mister akan menjadi seperti apa? Nah teman-teman, Mister terlihat lebih kecil atau lebih besar? Pastinya Mister terlihat lebih besar ya, karena Mister berada di sudut yang lebih kecil. Ketika Mister berdiri ke arah sana, Mister terlihat lebih kecil karena di sudut sini tingginya lebih dari Mister. Nah, ini rumah ilusi sangat rekomendasi sekali ya untuk hiburan kalian selama liburan. Nah teman-teman, itu tadi beberapa wahana yang ada di rumah ilusi. Sebenarnya masih banyak lagi loh teman-teman. Hanya dengan keterbatasan waktu, jadi Mister tidak bisa memasuki semua wahananya. Jika kalian penasaran, kalian bisa datang kemari ya. Tapi ingat, tunggu pandemi ini selesai. Nah, kira-kira Miss Api dan Miss Sophie sedang apa ya? Yuk kita beralih ke Miss Api dan Miss Sophie. Let's go! Setelah tadi kita berkeliling, sekarang kita sampai di Taman Satwa Cikal Park. Pasti penasaran kan apa saja yang ada di dalam Taman Satwa Cikal Park? Tapi jangan lupa nih, tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan. Sebelum kita masuk, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk kita ikuti. Yuk kita masuk ke dalam. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Taman Satwa Cikal Park. Saat pertama kali masuk, kalian akan melihat beberapa primata. Yang pertama bisa kalian lihat adalah monyet tamarin. Ini adalah jenis tamarin bulu kapas. Terlihat dari bulunya yang seperti kapas. Yang selanjutnya adalah tamarin tangan emas. Terlihat dari tangannya yang berwarna emas. Wah, unik ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ini adalah jenis monyet lainnya. Tapi karena sedang hujan, dia bersembunyi di dalam kandang. Tuh, lihat tuh di sana.
Selanjutnya ada apa lagi ya? Selanjutnya di sini ada musang. Jenisnya adalah musang akar. Musang akar biasanya hidup di hutan lebat Asia Tenggara. Selamat datang di area reptil. Di sini ada berbagai koleksi reptil. Wah, ada iguana. Iguana adalah kadal yang biasanya hidup di daerah tropis Amerika Tengah. Di sini juga ada hewan yang biasanya orang takuti loh. Ih, apa itu? Itu adalah ular piton albino. Ular piton albino merupakan spesies yang berasal dari Afrika Barat. Ular piton albino merupakan salah satu dari 5 jenis ular terbesar di dunia loh. Wow, lihat! Di situ ada iguana. Ukurannya lebih besar dari yang tadi ya. Wah, iya ya, Miss. Yang ini lebih besar dari yang tadi. Hei, lihat! Di sana ada museum serangga. Yuk kita lihat. Ayo, ayo. Nah, ternyata di museum serangga ini terdapat beberapa jenis serangga loh. Mulai dari kupu-kupu, kumbang, kaki seribu, belalang, capung, cengcorang. Ternyata di sini banyak serangga. Kira-kira ada apa lagi ya? Ada uji. Nih, yuk kita lihat lagi beberapa tempat di Cikaupa. Oke, sekian kegiatan kita di Taman Satwa Cikaupa. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Purwakarta, jangan lupa kesini ya. Halo Miss. Hai Mr. Lukman. Tadi kita seru banget ya Miss Sofi di Taman Satwanya. Iya, aku juga tadi seru banget di rumah ilusi. Coba Miss Sophia dan Miss Alpi, tadi di sana ada apa saja ya? Di sana ada banyak hewan. Di sana juga ada dinosaurus yang sangat besar. Wah, keren sekali ya. Tadi di rumah ilusi juga banyak wahana menarik loh. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi tidak terkunjungi semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin merasakan langsung keseruan bermain di Cikaupat, bisa datang langsung ke Kabupaten Purwakarta. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan, gunakan masker, Mencuci tangan, Dan menjaga jarak. Selanjutnya kita akan pergi ke sentra pembuatan gerabah. oh iya, ke tempat pembuatan gerabah ya. Let's go! Wah, seru banget. Tadi kita sudah main di Cikaupa. Nah, sekarang kita akan menuju destinasi berikutnya. Di mana itu Miss Alpia? Penasaran kan? Tetap ikuti perjalanan kita, tapi jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Menggunakan masker, Gunakan hand sanitizer. dan tetap menjaga jarak. Akhirnya kita sudah sampai di sentra pembuatan gerabah. Tepatnya di daerah Anjun, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Nah, di sini kita bisa melihat sekaligus belajar bagaimana sih proses pembuatan gerabah. Bagaimana prosesnya? Penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan kita. Let's go. Nah, pada proses pertama yaitu disebut dengan proses ngaluluh. Proses ngaluluh adalah proses pencampuran kedua bahan antara tanah liat dengan pasir. Perbandingannya diperkirakan ya, karena jika pasirnya terlalu banyak nanti hasilnya akan menjadi kasar. Proses ngaluluh ini membutuhkan waktu perkiraan kurang lebih antara 1 sampai
beberapa jam, tergantung bahan yang digunakan. Semakin banyak bahan yang digunakan, maka waktu ngeluluhnya akan semakin lama. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua, dinamakan flake. Flake adalah proses pemadatan. Tanah yang sudah diluluh dibentuk seperti ini. Proses berikutnya adalah dicetak. Nah, ini ada beberapa contoh cetakan dan ini adalah hasilnya. Selain dicetak, tanah yang sudah di-flake dapat juga dileler. Proses dileler seperti ini ya teman-teman. Di sini ada contoh satu orang pengrajinnya, kita wawancara sebentar. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Namina saha? Namina Asep. Oh ini tuh menuju naon ya? Iya nuju di leler teh namanya. Oh mumun itu menuju ngadambel naon? Ngadamel pas bunga. Oh pas bunga coba abdi badan ningali anu tos jadina. Oh, iya teh. Oh mumun. Iya nu jadi. Ya, ya. Nah ini dia teman-teman yang sudah jadi ya. Nah, setelah tadi kita melihat dari proses yang pertama yaitu ngaluluh, Proses yang kedua yaitu ngemplek kemudian kita melihat proses yang ketiga yaitu ngaleler, dan dicetak. kemudian tanah yang sudah dibentuk akan dijemur dan berikutnya akan masuk ke proses pembakaran. Nah ini dia hasil pembakaran gerabah. Warnanya terlihat berbeda ya teman-teman. Nah itu dia rangkaian pembuatan gerabah. Cukup sulit ya teman-teman. Oh iya, virtual kita belum selesai loh. Masih ada kegiatan berikutnya. Sebelum mengakhiri kegiatan field trip virtual kali ini, Kita akan mewarnai gerabah. Jangan lupa siapkan kuas dan catnya ya. Yuk kita warnai bersama-sama. Let's go! Boleh nggak apa-apa. 6 kilometer. Perjalanannya kurang lebih 2 menit. Kalian jangan kemana-mana. Kami,